warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika bersama Bu Musrifah. Hari ini kita masih tentang pola bilangan, tapi kita lanjut materi tentang barisan dan deret geometri. Nah, pembahasan kemarin kita membahas barisan dan deret aritmatika. Sekarang kita membahas barisan dan deret geometri. Apa itu barisan geometri? Pola bilangan yang rasio antar sukunya selalu sama. Jadi kalau aritmatika bedanya sama. Kalau pola bilangan geometri rasionya sama. Contoh deh biar nggak bingung. Di bawah ini ada pola bilangan 3, 9, 2, 7, 8, 1. Nah, bagaimana menentukan rasio? Rasio ini kita gambarkan nih dari suku sebelumnya 3, 9 kita bagi dengan 3. 9 kita bagi dengan 3. Kira-kira berapa ya 9 bagi 3? 3. 9 bagi 3 adalah 3. Itu rasionya. Jadi pembagian suku sebelumnya dengan suku setelahnya. Lanjut lagi, 27 kita bagi dengan 9. Berapa hasilnya? 3 juga. Kita cek lagi. Yang 81 kita bagi dengan 27. 81 dibagi 27 dapat 3. Rasionya sama dengan 3. Sekarang yang di samping, rasio itu dibagi. Jadi kita bagi dulu nih. 40 dibagi 80. Dapatnya setengah, 1/2. Nah, kita cek lagi pola bilangan berikutnya. 20 dibagi 40. Dapat setengah juga. 10 dibagi dengan 20. Dapatnya setengah juga. Nah, ini tuh namanya rasio. Yang dibagi ya. Jadi perbagian bilangan setelahnya dibagi dengan bilangan sebelumnya. Begitu ya. Nah, istilah yang ada pada barisan geometri ini lambang-lambangnya nih. Suku pertama dilambangkan dengan U1 yaitu A. Sama kayak aritmatika ya. Suku pertama itu A. Nah, suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, ini namanya rasio. Lambangnya apa? R. Suku ke N nanti ditanyakan suku ke berapa. Nah, dilambangkan dengan UN. Langsung aja contoh ya biar kita tahu. Di sini ada bilangan 9 dan 3, 9, 2, 7, 8, 1. Berarti di sini kita harus tahu ada A, ada R, ada A, ada R, ada UN. Kita cek dulu A itu apa sih? A itu suku pertama. A itu suku pertama, berarti angkanya yang ada di urutan pertama, yaitu urutan angkanya berapa? Nomor 3. Nah, itu. Jadi A-nya itu. Udah A, apalagi yang kita tentukan? R. R-nya berapa? R itu apa sih tadi? Rasio dibagi ya. Jadi 9 kita bagi dengan 3. Berapa 9 bagi 3? 3. Berarti rasionya adalah 3. Yang di samping sekarang yang 80, 40, 20, 10. A-nya berapa? A itu apa tadi? Suku pertama. Jadi angka pertama. Angka berapa ini? 80.
Berarti A-nya sama dengan 80. R-nya berapa R-nya? R-nya tadi gimana R? Rasio dibagi, kita bagi ya R-nya. 40 dibagi 80. 40 dibagi 80. 1/2. Ingat ya, bukan 80 dibagi 40, tapi 40 dibagi 80. Hasilnya 1/2. Mau pakai bilangan selanjutnya nggak apa-apa, karena sama rasionya. 20 dibagi 40 tetap sama, akan 1/2. Lalu misalkan kalau ditanyakan suku keempat, berarti ditulisnya U4, suku keempat. Suku keempat berapa angkanya ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti suku keempat adalah nilainya 81. Begitu ya. Nah, sekarang contoh lagi yang sampingnya. Ditanyakan suku ketiga, berarti ditulisnya U3. Kita hitung suku ketiga. 1, 2, 3. Berarti urutan ketiga adalah nilainya 20. Paham sampai sini ya? Bisa lanjut. Nah, sekarang soal menentukan suku N pada barisan geometri. Ini rumusnya UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Nah, di sini contohnya adalah tentukan suku ke-12 dari pola bilangan berikut. Misalkan pola bilangan adalah 3, 9, 27, 81. Nah, untuk menentukan suku ke N, kita harus tahu dulu apa itu A, berapa A-nya, berapa R-nya, dan berapa N-nya. A itu apa tadi? A itu adalah suku pertama. Suku pertama angkanya berapa? 3. R-nya, R itu apa? R itu rasio, bedanya. Berarti kita bagi 9 dibagi dengan 3. 9 bagi 3 9 bagi 3 N-nya berapa? 12. Kenapa N-nya 12? Karena yang ditanyakan adalah suku ke-12. UN. Jadi kita sudah bisa mencari rumus UN. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Berarti di sini karena yang ditanyakan suku ke-12, di sini tulisnya U12. Gitu ya. A-nya berapa? 3 dikali R-nya berapa? 3. N-nya berapa? N-nya 12 dikurang 1. U12 sama dengan 3 dikali. Nah, ini dihitung dulu pangkatnya. 12 dikurang 1 adalah 11. Jadinya 3 kali 3 pangkat 11. 3-nya turunin. U12 sama dengan 3 dikali. Nah, sekarang kita hitung dulu. Jadi nggak boleh dikaliin dulu ya. Jangan dikalikan dulu, tapi kita hitung dulu ininya. Kita hitung dulu. 3 pangkat 11 berapa? Bukan 3 kali 11 ya. 3 pangkat 11 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 11 kali. Berapa kira-kira hasilnya? Segini ya, nanti kalian bisa cek lagi. 177.147. Nah, ini baru dikali dengan 3. Hasilnya adalah 351.441. Ini hasilnya. Lanjut ya, contoh yang kedua dengan pola bilangan 80, 40, 20, dan 10. Untuk mencari suku ke-12, kita harus tahu A-nya berapa. A itu apa? Suku pertama.
A-nya adalah 80. R-nya, rasionya berarti 40 dibagi 80. Berapa 40 bagi 80? 1/2. N-nya yang ditanyakan apa? Suku keberapa? Ke-12. Berarti N-nya adalah 12. Rumusnya A, RN-nya sudah tahu semua. Berarti kita bisa pakai rumus UN sama dengan ARN kurang 1. UN berarti U12 sama dengan A-nya berapa? 80 dikali dengan R-nya berapa? 1/2. Pangkat N-nya 12 dikurang 1. Jadi itu pangkat ya, ingat itu pangkat. Tidak bisa dicoret dengan 1/2. Sama dengan 80 dikali, seperti biasa kita harus hitung dulu yang ini ya. Jadi pangkatnya kita hitung 12 dikurang 1 sama dengan 11. Jadi 1/2 pangkat 11 sama dengan 80 dikali. Nah sekarang kita hitung 1/2 pangkat 11 berapa? Nih kita pangkatin satu-satu ya. Di atas 1 pangkat 11 berapa? 1 ya, 1 kali 1 kali 1 sampai 11 kali tetap 1 hasilnya. Bawah juga dipangkatin 11. 2 pangkat 11 berapa? 1/2048. Jadi gitu ya. Di penyebut dan pembilang kita kalikan dengan, kita pangkatkan dengan pangkat yang diketahui. Ini pangkat 11 kan yang diketahui. Nah jadinya berapa? Sama dengan 80 dikali 1 itu sama dengan 80. Jadi 80/2048. Ini angkanya terlalu besar, jadi kita sederhanakan saja. Kalian mau sederhanakan dibagi yang kecil itu 2, dibagi 2, dibagi 2 sampai nggak bisa disederhanakan lagi boleh. Mau dibagi langsung sama angka yang besar juga boleh. Ini kita langsung dibagi dengan angka yang besar ya. Sama-sama kita bagi dengan 16. Berarti atas dibagi 16, bawah juga dibagi 16. 80 dibagi 16 hasilnya 5. 2048 dibagi 16 hasilnya 128. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ini hasilnya. Jadi UN ke-12 dari 80, 40, 20, dan 10 adalah 5/128. Begitu ya, lanjut. Sekarang kita lanjut ke deret geometri. Tadi kita menjelaskan tentang barisan geometri. Sekarang deret geometri. Sama perbedaannya dengan deret dan barisan aritmatika. Kalau deret itu penjumlahan dari seluruh suku pada barisan geometri. Jadi bedanya adalah ada tambahnya nih di sini. Lambangnya tetap sama, kita menggunakan SN untuk deret. Misalkan kalau barisan pola bilangannya 3, 9, 27, 81. Nah, kalau deret ada tambahnya, ditambahin, dijumlahin. 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah 81. Begitu ya bedanya. Kalau barisan 80, 40, 20, 10. Kalau deret ada tambahnya, dijumlah 80 ditambah 40 ditambah 20 ditambah 10. Itu deret geometri. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan nya pada deret geometri suku ketiga, berarti SN-nya misalkan S3. Suku ketiganya berapa? S3-nya kita jumlahkan. Berapa? 3 ditambah 9. 12 ditambah 27. Berapa? 39. Itu ya kalau deret. Jadi kalau deret dijumlahkan, kalau SN dijumlah angkanya.
Nah, kalau yang bawah berarti kalau misalkan ditanyakan jumlah suku ke-4 berarti S4, SN-nya S4 ditambahkan 4 angka. 180 ditambah 40 berapa? 120 ditambah 20, 140 ditambah 10 berapa? 150. Suku keempat ya, 150 ya. Ini salah ketik. Jawabannya adalah 150. Menentukan deret geometri. Nah, sama halnya dengan deret aritmatika. Deret geometri juga mempunyai dua rumus tergantung dengan syaratnya. Syarat rumus yang digunakan pada rumus yang atas ini adalah jika R lebih dari 1 atau R kurang dari min 1. R itu apa? Rasio. Jadi kalau rasionya lebih dari 1 atau rasionya kurang dari min 1, itu dia pakai rumus yang pertama. Nah, kalau jika min 1 rasionya ini di antara min 1 dan 1. Jadi di tengah-tengah min 1 sama 1. Itu pakai rumus SN A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Jadi kalau kita mau pakai rumus deret geometri, kita harus tahu R-nya masuknya kemana nih syarat R-nya. Contohin deh, misalnya kalau R-nya 4. Nah, R-nya itu 4. 4 ini lebih dari 1 bukan? Ya, 4 ini lebih dari 1. Berarti masuk ke syarat yang pertama. Jadi pakai rumus yang atas gitu ya. Contoh lagi kalau misalnya R-nya min 3. Masuknya kemana kalau R-nya min 3? Ya, min 3 ini kurang dari min 1 kan? Dia kurang dari min 1, berarti pakai rumus yang atas. Begitu ya. Nah, lagi deh kalau misalnya R-nya 3,5. Masuknya kemana nih 3,5? 3,5 lebih dari 1 enggak? Lebih kan? 3,5 lebih dari 1 berarti kita pakai rumus yang atas. Begitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya rasionya itu 1/2. Nah, setengah ini 0,5 kan, 1/2. Berarti dia pakai rumus yang mana? Rumus yang bawah. Kenapa? Karena R-nya itu setengah. Setengah itu kan 0,5. Dia ada di antara min 1 sama 1. Kalau pola bilangan kan min 1, 0 sama 1. Nah, kalau R-nya setengah berarti 0,5 kan? Berarti di sini kan dia garisnya nih. Nah, di sini kan dia garisnya nih. Nah, berarti masih ada di antara min 1 dan 1 gitu ya. R-nya, kalau misalnya R-nya 0 min 0,75, masuknya kemana? Min 0,75. Masuknya ke rumus yang kedua karena dia ada di antara min 1 dan 1. Kalau min 0,75 berarti posisinya di mana? Di sini ya. Posisinya nih. Nah, itu. Berarti masih ada di antara min 1 sama 1 gitu. Contoh ke soal D biar tambah paham. Misalkan tentukan jumlah suku 10 suku pertama. Nah, jumlah 10 suku pertama dari barisan 3, 6, 12 dan 24. 10 sukunya, berarti untuk menentukannya kita harus tahu A-nya berapa,
R-nya berapa, N-nya berapa. A-nya berapa ya? A itu apa? Suku pertama. Suku pertamanya berapa? 3. Berarti A-nya 3. R-nya berapa? R itu apa? Rasio. Berarti kita bagi aja. 6 dibagi dengan 3. Berapa 6 bagi 3? 2. N-nya berapa? N itu apa yang ditanyakan? Berarti berapa nih? Jumlah ke berapa? Ditanyakan jumlah ke 10. Berarti N-nya 10. Nah, untuk menentukan rumusnya, kita harus lihat tadi apa R-nya. Kita lihat R-nya. 2 ini kira-kira masuk kemana 2 ini? Iya, masuk ke rumus yang atas ya. Karena 2 ini R-nya lebih dari 1. Gitu. Ini R-nya lebih dari 1 kan? Nah, berarti kita pakai rumus yang atas. Gitu menentukan rumusnya. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Tinggal masukin angkanya nih. Sn berarti S 10 sama dengan A-nya berapa? 3 dikali R-nya berapa nih R-nya? 2. Berarti 2 pangkat berapa N-nya? 10 dikurang 1. Itu bukan pangkat ya, min satunya ya. Dibagi dengan R-nya berapa? 2 dikurang 1. Gitu ya. Sama dengan 3. Jadi kita hitung dulu yang dikurung. Sebelum dikurung nih, kita hitung dulu nih pangkatnya. Selesaikan dulu pangkatnya. 2 pangkat 10 berapa? Ya, 1024. Berarti dikurang 1. Per 2 kurang 1, ya 1. Gitu. Sama dengan 3. 1023 dari mana? Nih ya, 1024 dikurang 1. Jadinya 1023 dibagi dengan 1. Nah, kalau udah begini kita bagi ya. 3 dibagi 1 ya dapat 3. Sisanya adalah 1023 dikalikan dengan 1023 kita kalikan dengan 3. Berapa? 3069. Gitu ya. Jadi itu kita bagi dulu nih. Kita bagi dulu. 3 dibagi 1 kan dapat 3. Hasilnya kita kalikan dengan 1023. Ini hasilnya 3069. Lanjut, sekarang contoh lagi. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 80, 40, 20, dan 10. Sama kayak contoh yang pertama, kita harus tahu A-nya berapa, R-nya berapa, dan N-nya berapa. A-nya berapa ini? 80, karena ada di suku pertamanya 80. R-nya sekarang, R-nya berapa? Kita cari R-nya. 40 dibagi 80. Berapa 40 dibagi 80? 1/2. N-nya yang ditanyakan suku keberapa? 10. Berarti N-nya 10. Paham sampai sini ya? Nah, untuk menentukan rumusnya, kita pakai rumus yang mana nih? Lihat apanya? R-nya. Kita lihat R-nya, rasionya 1/2. Berarti masuk ke rumus yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah, karena 1/2 ini ada di antara min 1 dan 1. Jadi kita pakai rumus yang bawah. Kita pindahkan rumusnya ke bawah. Nah, Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Sn berarti S10. Sama dengan A-nya berapa? 80 dikali 1 dikurang R-nya berapa? 1/2 pangkat N. Berarti pangkat 10. Per 1 dikurang R. Berarti 1 dikurang 1/2.
S10 sama dengan 80. Ini buka kurung 1 dikurang 1024. Seperti biasa kita kalikan dulu nih, kita hitung dulu pangkatnya nih. Biar jadi 1024 dari mana? 2 pangkat 10. 1 pangkat 10 kan tetap 1. 1 pangkat 10 kan tetap 1. 2 pangkat 10 jadi berapa? 1024. Begitu ya. Nah, 1 dikurang 1/2 berapa nih? 1 dikurang 1/2. Caranya gimana? 1 itu kita ganti dulu nih. 1 kita ganti dulu bawahnya, tergantung bawahnya. Kalau temennya bawahnya 2 berarti satunya diganti jadi 2/2. Kalau bawahnya misalnya 5 berarti 5/5 gitu ya. Berarti nanti jadinya begini. Satunya kita ganti dengan 2/2. Nih, satunya diganti 2/2. Kenapa 2/2 disamain sama yang bawahnya, bawah temennya itu? 2 kurang 1 berapa? 1 ya. Nih, 2 kurang 1, 1. Berarti bawahnya adalah 1/2 gitu ya. Hasilnya berapa? Hitung dulu tuh. 80. Ini bisa kita coret gak? 80 dengan 1/2. 80 dibagi 1/2 berapa? Nah, kalau pembagian pecahannya dibalik gak? Dibalik ya. Kalau pembagian pecahannya dibalik kan? Berarti 8 terus tandanya dirubah jadi kali kan? Jadi gini, 80 dikali 2/1 gitu ya. Hasilnya akan 160 hasilnya. Jadi dibalik kan kalau pembagian pecahan. Kalian ingat nggak kalau pembagian pecahan angkanya dibalik, tandanya dirubah jadi kali gitu kan. Jadinya tadinya 1/2 menjadi 2/1. 80 dikali 2, 160 dibagi 1, hasilnya akan tetap 160. Nah, jadinya 160. Nah, sekarang ini 1 dikurang 1/1024 berapa? Caranya sama dengan yang ini. Nah, jadi satunya kita rubah dengan samain penyebutnya berapa? 1024. Berarti nanti jadinya 1024/1024 gitu ya. Satunya dirubah. Jadi ini satunya dirubah jadi 1024. Oke, 1024/1024 dikurang 1/1024 sama dengan 160. Nah, ini kita kurangkan nih. 1024 dikurang 1, 1023 dibagi 1024. Bagaimana ini? Kita boleh dikebawahin, dibagi, dicoret? Boleh ya, kita sederhanakan. 160 dengan 1024 dicoret, dapatnya berapa? Sama-sama dibagi dengan 32. 160 dibagi 32 dapat 5. 1024 dibagi 32 dapat 32. Jadi hasilnya akan 5. Ini kan udah kita coret, hasilnya jadi begini. 5 dikalikan dengan 1023 berapa? 5115 per 32 gitu ya. Jadi disederhanakan, dicoret, disederhanakan. Inilah hasilnya selesai. Jadi SN suku ke-10 dari 80, 40, 20, dan 10 adalah 5115 per 32. Bisa disederhanakan lagi tidak? Tidak bisa ya, ini udah angka paling kecil. Jadi sampai paling sederhana itulah hasilnya.
Sekian, terima kasih. Silakan disimak lagi, jangan lupa untuk dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.